Liverpool konfirmasi 28 pemain untuk tur pramusim Amerika Serikat. Liverpool mengkonfirmasi skuad mereka untuk tur pramusim di Amerika Serikat yang dimulai dengan pertandingan melawan Real Betis pada hari Sabtu 27 Juli. Ini adalah pertama kalinya sejak 2019 klub Merseyside melakukan tur pramusim di Amerika Serikat dan mereka melakukannya dengan sejumlah perubahan signifikan, termasuk pelatih baru Arne Slot yang menggantikan Klopp. Slot yang telah bekerja dengan para pemainnya selama lebih dari 2 minggu terbang di Pittsburgh bersama skuad pada hari Selasa 23 Juli untuk memulai tur yang mencakup 3 kota di Amerika Serikat. Skuad yang berangkat terdiri dari 28 pemain, namun sejumlah nama besar masih absen karena keikutsertaan mereka dalam turnamen internasional musim panas ini. Pemain-pemain seperti Alisson Becker, Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch, Cody Gakpo, Diogo Jota, Darwin Núñez, dan Luis Diaz masih dalam masa jeda pasca musim. Meskipun mereka tidak turut serta dalam perjalanan awal, Alisson dan Jota diperkirakan akan bergabung dengan skuad di Amerika Serikat. Dalam skuad yang berangkat, Liverpool membawa sejumlah pemain inti seperti Mo Salah, Dominic Szoboszlai, Andy Robertson, Curtis Jones, Wataru Endo, dan Harvey Elliott. Mereka akan bergabung dengan sejumlah pemain muda seperti Ben Doak, Trey Nyoni, Luka Chambers, dan Amara Nelo. Pemain-pemain reguler lainnya yang turut dalam tur ini termasuk Jarell Quansah, Kostas Tsimikas, Connor Bradley, Steven Bajcetic, James McConnell, dan Kaide Gordon. Namun Jayden Danns dan Bobby Clark tidak ikut serta karena cedera, sedangkan penjaga gawang Fabian Mrozek juga tidak dibawa. Liverpool siap perpanjang kontrak Trent Alexander-Arnold. Liverpool bersiap untuk menawarkan kontrak baru yang besar kepada Trent Alexander-Arnold di tengah meningkatnya minat dari Madrid. Menurut laporan terbaru, bek sayap The Reds ini memasuki tahun terakhir kontraknya yang telah menarik perhatian raksasa Spanyol yang tertarik untuk merekrutnya selama bursa transfer musim panas. Meskipun Madrid menunjukkan ketertarikannya, laporan terkini mengungkapkan bahwa Alexander-Arnold bertekad untuk bertahan di Anfield Liverpool di bawah kepemimpinan pelatih baru Arne Slot sedang mempersiapkan tawaran kontrak jangka panjang untuk menjaga bek tersebut tetap di klub. Menurut informasi yang dilaporkan The Sun, Trent Alexander-Arnold telah berbicara dengan Slot dan berkomitmen untuk memulai era baru di bawah manajer asal Belanda itu. Sumber yang dekat dengan situasi tersebut mengatakan Trent sudah berdiskusi dengan manajer baru sebelum Piala Eropa dan mereka terus berkomunikasi. Awalnya mereka berbicara dengan baik dan manajer menghargai keputusan Trent untuk fokus pada turnamen. Sumber tersebut melanjutkan, Trent seperti anggota skuad lainnya melihat musim ini sebagai awal baru dan dia bersemangat untuk kembali berlatih guna memulai musim baru dengan sukses. Dia benar-benar berkomitmen untuk musim ini dan tawaran besar akan diberikan kepadanya untuk bertahan lebih lama lagi. Dengan adanya tawaran kontrak baru yang diharapkan dapat mengikat Alexander-Arnold lebih lama di Anfield, klub berusaha memastikan bahwa salah satu bintang mereka tetap di klub meskipun ada godaan dari klub-klub besar Eropa. Alisson Becker bertahan di Liverpool. Keputusan staf kunci berperan. Liverpool diperkirakan akan mempertahankan Alisson Becker di Anfield musim ini meskipun ada minat kuat dari klub Liga Pro Saudi. Kiper 31 tahun ini dilaporkan menjadi target utama beberapa klub Arab Saudi yang sedang mencari kiper baru. Namun Alisson tampaknya bahagia di Merseyside dan ingin tetap bersama The Reds. Keputusan Liverpool untuk mempertahankan Alisson tampaknya dipengaruhi oleh kebijakan manajerial terkait staf pelatih. Setelah perombakan besar-besaran di musim panas ini, The Reds menghindari resiko kerusuhan yang dapat ditimbulkan oleh perusahaan dalam divisi penjaga gawang. Mantan kepala penjaga gawang The Reds, John Achterberg, yang baru saja bergabung dengan staf Steven Gerrard di Al-Ittifaq, mengisyaratkan bahwa Alisson Becker kemungkinan akan pergi jika pelatih kiper Claudio Taffarel juga diganti. Achterberg yang meninggalkan The Reds bersama asisten Jack Robinson menjelaskan kepada The Football Historian Podcast bahwa mempertahankan Taffarel adalah langkah cerdas untuk Liverpool. Mereka cukup pintar untuk setidaknya mempertahankan Taffarel, karena jika mereka juga mengganti Taffarel,
Pada dasarnya mereka mungkin akan menyuruh Ali untuk mencari klub baru, katanya. Arthur Burke menambahkan bahwa Alisson ingin mempertahankan seluruh orang di divisi penjaga gawang agar tetap di klub. Meskipun ada ketidakpastian akibat pengunduran diri klub dan perubahan besar di staf, Alisson tampaknya berusaha untuk bertahan di Anfield. Wataru Endo dukung Takefusa Kubo bergabung dengan Liverpool. Meskipun ada klaim yang mengindikasikan bahwa Liverpool tengah menyiapkan tawaran besar untuk merekrut pemain sayap Jepang Takefusa Kubo, spekulasi tersebut dianggap terlalu cepat. Menurut laporan di Jepang, The Reds dilaporkan akan mengajukan penawaran sebesar 50,6 juta pound sterling untuk Kubo dari Real Sociedad. Agennya dilaporkan telah melakukan perjalanan ke Inggris. Namun, sumber dalam klub dengan cepat menepis berita tersebut, menggambarkannya sebagai spekulasi awal. Meski demikian, gelandang The Reds yakni Wataru Endo yang merupakan rekan senegara Kubo memberikan dukungannya terhadap potensi kedatangan pemain 23 tahun tersebut. Dalam wawancara dengan Abema Sport Time di Jepang, Endo menyatakan bahwa ia ingin melihat Kubo bergabung dengan Liverpool. Endo mengatakan pencarian pengganti Mo Salah telah dimulai. Jadi ini menjadi area nyata bagi Liverpool untuk memperkuat diri. Saya pikir pemain yang bisa menggantikannya di tim nasional adalah Kubo. Pernyataan Endo ini tidak berarti bahwa The Reds akan segera menjual Mo Salah atau bahwa kesepakatan dengan Kubo sedang dalam tahap finalisasi. Namun dukungan dari pemain The Reds dan minat Kubo yang berpotensi menarik perhatian staf perekrutan klub menunjukkan bahwa ada kemungkinan pembicaraan lebih lanjut mengenai transfer ini. Takefusa Kubo yang baru berusia 23 tahun pada bulan Juni memiliki pengalaman yang signifikan di level klub dengan 225 penampilan di berbagai klub termasuk FC Tokyo, Yokohama F. Mariners, Mallorca, Villarreal, Getafe, dan Sociedad. Doa Pep Guardiola, semoga Rodri menang Ballon d'Or. Pelatih Manchester City Josep Guardiola memberikan dukungan penuh kepada Rodri untuk memenangkan Ballon d'Or 2024. Ia menilai gelandangnya itu sangat layak mendapatkan penghargaan tersebut. Di paruh pertama tahun 2024 kemarin, nama Rodri memang belum masuk dalam kandidat kuat pemenang Ballon d'Or 2024. Beberapa pemain seperti Vinicius Junior, Jude Bellingham, bahkan Haaland lebih dijagokan untuk memenangkan penghargaan bergengsi tersebut. Namun situasinya berubah ketika Euro 2024 berakhir. Nama Rodri mendadak diunggulkan untuk memenangkan Ballon d'Or 2024. Ini disebabkan ia memainkan peran yang vital dalam membawa La Furia Roja menjuarai Euro 2024. Sehingga banyak yang menilai gelandang timnas Spanyol itu layak menjadi pemain terbaik di tahun 2024 ini. Dalam sesi konferensi pers baru-baru ini, Pep mengaku senang mendengar nama Rodri kini diperhitungkan menjadi calon pemenang Ballon d'Or 2024. Ia menilai sang gelandang memiliki kemampuan yang luar biasa dan performanya selalu konsisten sehingga ia layak mendapatkan penghargaan itu. Pep sendiri menilai masuknya Rodri dalam nominasi pemenang Ballon d'Or 2024 ini akan menjadi capaian yang luar biasa untuk sang gelandang. Namun dia berharap Rodri berhasil keluar sebagai juara dari penghargaan bergengsi tersebut. Dortmund dekati Yan Couto, Manchester City berharap dapat untung besar. Daily Mail melaporkan Manchester City saat ini menantikan tawaran sekitar 25 juta pound sterling dari Borussia Dortmund untuk bek sayap Yan Couto seiring berlanjutnya pembicaraan mengenai transfer potensial. Yan Couto yang bergabung dengan City dari Coritiba pada tahun 2020 belum pernah tampil di tim utama juara bertahan Premier League tersebut. Dalam 4 tahun terakhir, ia 2 kali dipinjamkan di Girona dan Braga. City merekrut Couto setelah ia memenangi Piala Dunia U17 bersama Brazil pada tahun 2019, namun bek berusia 22 tahun ini tidak berhasil menembus skuad utama di Etihad Stadium. Meski demikian, performanya di Spanyol musim lalu bersama Girona berhasil menarik perhatian, dengan 34 penampilan di La Liga dan 10 assist yang memperlihatkan kualitasnya. Penampilan Couto yang mengesankan di La Liga turut berkontribusi pada posisi Girona yang finish ketiga di belakang Madrid dan Barcelona serta lolos ke Liga Champions.
Ini menjadikannya salah satu bek sayap yang diperhitungkan dan kini Dortmund berada di posisi terdepan untuk mengamankan tanda tangannya. Couto juga telah melakoni debutnya untuk tim nasional Brasil tahun lalu, menambah nilai jualnya di pasar transfer. Meskipun ada minat dari klub besar lainnya seperti Juventus dan beberapa klub Premier League, Dortmund tampaknya menjadi kandidat utama untuk transfer ini. Namun hingga saat ini Dortmund belum mencapai kesepakatan resmi dengan City. Man City masih menunggu tawaran resmi dari klub Jerman tersebut yang kemungkinan akan menentukan masa depan Couto. Dengan harga yang diharapkan mencapai 25 juta pound sterling, City berharap dapat meraih keuntungan besar dari transfer bek sayap muda ini setelah sebelumnya mengeluarkan sekitar 5 juta pound sterling pada saat pembeliannya. Manchester City tinggalkan kebiasaan lama. Pep Guardiola konfirmasi skuad. Manchester City selama ini dikenal sebagai klub yang gemar jor-joran di tiap bursa transfer. Pun dengan pelatihnya Pep Guardiola yang kehebatannya disebut-sebut berasal dari belanja mewah klub. Akan tetapi jelang musim 2024-2025, City sepertinya akan muncul dengan wajah baru. Mereka mulai meninggalkan kebiasaan lamanya. Hampir tidak ada pemain baru yang dibanderol selangit kali ini. Selain dari nilai, jumlah pemain baru yang masuk juga akan sangat sedikit, bahkan mungkin tidak ada. Rencana ini diungkapkan langsung Pep Guardiola. Menurut City, musim depan akan diperkuat 95% skuad musim lalu. Tak cuma itu, transfer pemain hanya dilakukan jika ada anak asuhnya yang hengkang. Sampai hari terakhir, kami punya peluang untuk melakukan perubahan skuad, katanya. Saya tidak akan mengesampingkan opsi untuk pemain baru, tapi itu terjadi jika ada pemain yang pergi. Saya pikir kami akan memiliki 85, 90 atau 95% skuad yang sama, tandas Pep Guardiola. Sejak dilatih pria asal Spanyol, Manchester City sudah mendatangkan 15 pemain yang berbandrolnya di atas 50 juta pounds. Mereka pula yang menjadikan Jack Grealish sebagai pemain termahal Inggris dalam sejarah ketika digait dari Aston Villa 2021 lalu di angka 117 juta euro.